perkenalkan nama saya Febia Istikarini dengan NIM 206510007. Saya dari kelas 7A, Prodi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan yang diampu oleh Ibu Varianti selaku dosen pengampu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Perencanaan melihat ke masa depan, yaitu menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Sedangkan pengendalian melihat ke belakang, yaitu menilai apa yang sudah dihasilkan dan membandingkannya dengan rencana apa yang sudah disusun. Perbandingan ini kemudian dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran sesuai dengan tujuan masa depan yang diinginkan. Jadi sebenarnya apa sih perencanaan dan penganggaran itu? Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Penganggaran juga digunakan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Adapun kelebihan yang didapat dari penganggaran itu sendiri, yaitu yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuat keputusan. Yang ketiga, yaitu menyediakan standar untuk evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, yaitu memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Next, ada anggaran induk. Anggaran induk adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Anggaran induk ini biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Adapun komponen utama dari anggaran induk ini ada dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional adalah aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil utama dari anggaran operasional ini merupakan laporan laba rugi. Sedangkan anggaran keuangan di sini memuat rincian dari arus kas masuk dan arus kas keluar serta posisi keuangan secara keseluruhan. Perkiraan aliran yang keluar dan masuk kas diperlihatkan dalam anggaran kas. Next, anggaran operasional ini terdiri dari perkiraan laporan laba rugi dan disertai dengan laporan pendukung seperti anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, kemudian ada anggaran overhead, anggaran beban penjualan dan administrasi, anggaran persediaan akhir, anggaran harga pokok penjualan. Anggaran penjualan memuat proyeksi yang memuat perkiraan penjualan dalam unit dan uang yang telah disetujui oleh komite anggaran. Anggaran produksi menjelaskan berapa banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Kemudian anggaran bahan baku langsung merupakan anggaran pembelian dan bergantung pada penggunaan bahan dalam produksi serta kebutuhan persediaan bahan baku yang dibutuhkan. Kemudian anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan total jam kerja langsung yang diperlukan dan biaya yang terkait untuk membuat sejumlah unit produk dalam suatu anggaran produksi. Next, ada anggaran overhead di mana menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Kalau anggaran beban penjualan dan administrasi menjelaskan tentang pengeluaran yang direncanakan untuk kegiatan non-produksi. Sebagaimana halnya dengan overhead, beban penjualan dan administrasi ini bisa dibagi menjadi komponen tetap dan variabel. Kemudian anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun neraca dan juga merupakan masukan penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Dan yang terakhir yaitu anggaran harga pokok penjualan merupakan harga yang diharapkan untuk barang dijual. Laporan ini biasanya dibuat terakhir sebelum membuat laporan laba rugi. Anggaran lainnya yang terdapat dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan yang tersusun sebagaimana biasanya itu yang pertama ada anggaran kas, kemudian anggaran neraca, dan yang terakhir ada anggaran pengeluaran modal.
Oke, next, anggaran merupakan alat pengendalian suatu perusahaan yang bermanfaat untuk keperluan suatu perusahaan. Perlu diperhatikan dua hal penting yang menentukan bagaimana jumlah yang dianggarkan serta membandingkan dengan hasil yang aktual dan mempertimbangkan dampak pada anggaran itu terhadap manusia. Yang pertama ada anggaran statis, di mana anggaran ini dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditentukan. Karena itu, anggaran statis tergantung pada tingkat tertentu. Anggaran ini juga tidak begitu berguna jika digunakan untuk menyusun laporan kinerja yang lebih berguna. Biaya aktual dan biaya yang diharapkan harus dibandingkan pada tingkat aktivitas yang sama. Kemudian ada anggaran fleksibel, di mana anggaran ini menjadikan perusahaan memiliki kemampuan untuk menghitung biaya yang diharapkan selama rentan aktivitas. 3 kegunaan utama anggaran fleksibel yaitu dapat digunakan untuk menyusun anggaran sebelum adanya tingkat aktivitas yang diharapkan, kemudian dapat digunakan juga untuk menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat aktivitas tertentu, dan yang terakhir yaitu dapat membantu para manajer menghadapi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan pada berbagai tingkat aktivitas. Anggaran seringkali digunakan juga untuk menilai suatu kinerja para manajer, baik bonus, kenaikan gaji, dan promosi ditentukan oleh kemampuan manajer dalam mencapai atau melampaui tujuan yang ditentukan. Di sini kita bisa pakai cara yang pertama ada umpan balik terhadap kinerja secara berkala, kemudian ada insentif moneter dan non moneter, kemudian ada penganggaran juga penganggaran partisipasif. Umpan balik terhadap kinerja secara berkala ini dengan memberikan laporan penilaian kinerja secara berbeda dalam waktu tertentu, menjadikan mereka mengetahui keberhasilan upaya yang telah dilakukan. Kemudian juga bisa dapat mengambil tindakan korektif dan mengubah rencana bila perlu. Kemudian kalau untuk insentif moneter dan non moneter, biasanya seseorang itu termotivasi tidak hanya oleh hadiah. Selain faktor ekonomi, seseorang itu juga bisa termotivasi oleh jaringan kompleks dan dari psikologi serta faktor sosial. Hal yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi manajer agar mengarahkan kemampuan terbaiknya untuk mencapai tujuan organisasi ini biasanya bisa berupa insentif. Insentif ini bisa bersifat negatif maupun positif. Nah, insentif negatif ini biasanya menggunakan hukuman untuk memotivasi, sedangkan kalau insentif positif biasanya bisa berupa hadiah. Kemudian yang terakhir yaitu penganggaran partisipasif, di mana memberikan kesempatan bagi para manajer untuk menyusun suatu anggaran. Dalam hal ini penekanan dilakukan pada pemenuhan tujuan secara umum bukan pada setiap anggota. Adapun beberapa jenis anggaran lainnya, yang pertama ada anggaran untuk perusahaan jasa dan dagang, di mana pada perusahaan jasa yang mencari laba, anggaran penjualan juga merupakan anggaran produksi. Anggaran penjualan mengidentifikasikan setiap jasa serta kualitasnya yang akan dijual. Karena tidak mempunyai persediaan barang jadi, maka jasa yang diberikan merupakan jasa yang terjual. Yang kedua yaitu penganggaran dasar nol atau zero base, di mana penganggaran ini merupakan sebuah pendekatan alternatif operasi yang sedang berlangsung dianalisis dan kelangsungan kegiatan operasi dipertimbangkan atas dasar kebutuhan atau kegunaan bagi organisasi. Beban untuk membuktikan kegunaan pengeluaran uang diberikan kepada setiap manajer. Setiap subunit dalam setiap perusahaan memulai dari awal dan menyusun berbagai anggaran untuk setiap paket keputusan yang sedang dipertimbangkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.